Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu fungsi gamma. Apa itu fungsi gamma? Fungsi gamma itu adalah fungsi khusus dalam bentuk integral yang memiliki hubungan erat dengan fungsi faktorial. Kenapa bisa memiliki hubungan erat dengan fungsi faktorial? Nah, kita akan membahasnya nanti. Kemudian, fungsi gamma itu digunakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan integral-integral khusus yang sulit dalam pemecahannya. Dan fungsi gamma ini banyak digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang fisika maupun teknik. Integral-integral khusus itu sendiri, ya, salah satunya adalah integral tak wajar. Bentuk integral tak wajarnya itu bagaimana, nanti akan dibahas. Kemudian fungsi gamma ini sering digunakan sebagai metode perhitungan integral tentu dengan batas-batas dari 0 sampai tak hingga. Jadi integral tak wajar, kemudian integral tentu dengan batas-batasnya itu adalah batas bawahnya 0 dan batas atasnya tak hingga. Kemudian apabila integralnya merupakan fungsi dari perkalian antara variabel berpangkat dengan eksponen, maka kita bisa menggunakan fungsi gamma untuk menyelesaikan integral tersebut. Nah, bagaimana bentuk dari fungsi gamma itu? Dimana fungsi gamma ini didefinisikan oleh, ini adalah notasi dari gamma, dari fungsi gamma. Jadi adalah gamma n. Bagaimana bentuk integralnya? Saya demikian hingga kita bisa menggunakan fungsi gamma untuk menyelesaikannya, yaitu integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat n kurang 1, ini adalah variabel berpangkat dengan x, kemudian dikalikan dengan e ini pangkat min x dx. Jadi ini adalah bentuk integral tak wajar, bentuk integral dengan batas 0 sampai tak hingga, dengan n ini sama dengan 0 dan n ini bukan bilangan bulat negatif. Jadi n lebih besar 0 dan n bukan bilangan negatif, atau secara rincinya n ini semua bilangan real kecuali bilangan bulat negatif. Jadi pecahan boleh, pecahan positif boleh, pecahan negatif boleh. Jadi n-nya ini terkecualikan bilangan bulat negatif. Itu bentuk dari integral tak wajar yang bisa dikerja dengan menggunakan sifat-sifat dari fungsi gamma. Bagaimana sifat dari fungsi gamma? Nanti kita akan bahas lebih lanjut bentuk sifat-sifatnya. Ini adalah bentuk integral tak wajar yang bisa digunakan, yang bisa dikerja dengan menggunakan fungsi gamma, ya. Kemudian contoh. Contohnya itu tentukan gamma 1. Gamma 1 berarti n-nya sama dengan 1, maka bentuknya itu adalah integral 0 sampai tak hingga x pangkat 1 kurang 1, karena tadi bentuknya kan x pangkat n kurang 1, ya. Kemudian kali e pangkat minus x dx. Atau bisa kita pakai karena x pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi sisa integral 0 sampai tak hingga e pangkat min x dx sama dengan min e pangkat min x dari batas 0 sampai tak hingga. Kemudian kita substitusi batas atasnya dulu, jadi min e pangkat min tak hingga kurang min e pangkat 0, di mana e pangkat min tak hingga itu sama dengan 0. Kalau e pangkat plus tak hingga, maka dia sama dengan tak hingga. Tapi kalau e pangkat min tak hingga itu sama dengan 0.
kita menggunakan limit. Kalau limit X mendekati plus tak hingga, maka fx-nya itu sama dengan plus tak hingga. Kalau limit x-nya mendekati minus tak hingga, maka fx-nya itu sama dengan 0 atau mendekati 0. Jadi didapatlah 0 kurang min, karena pangkat 0 itu sama dengan 1, maka 0 dikurang min 1 itu sama dengan 1. Itu untuk n-nya 1. Kemudian kalau gamma 2 atau gamma dengan n2, maka kita peroleh bentuknya itu adalah integral 0 sampai tak hingga x pangkat 2 kurang 1 pangkat min x dx, atau sama dengan integral 0 sampai tak hingga x kali pangkat min x dx. Nah, kemudian kita integralkan sehingga kita dapat x pangkat min pangkat min x kurang pangkat min x. Ini kan adalah UdV. Maka UV kurang V du. Jadi kita mendapatkan ini x kali min pangkat min x kurang pangkat min x dari batas 0 sampai tak hingga. Nah, kemudian kita substitusi batas atasnya. Kalau kita substitusi batas atasnya, maka ini sama dengan 0. Pangkat min tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian kalau ini juga pangkat min tak hingga itu sama dengan 0 juga. Nah, kemudian karena batas atasnya itu, kalau substitusi batas atasnya sama dengan 0, kemudian kita substitusi batas bawah. Kalau kita substitusi batas bawahnya 0, maka ini 0 ya. 0 kali 1 sama dengan 0. Kemudian dikurang karena dia batas bawah, jadi nanti dia dikurang juga ya. Kemudian pangkat 0 itu 1, jadi min 1. 0 dikurang min 1 itu sama dengan 1. Jadi gamma 2 nya itu sama dengan 1. Kemudian bagaimana mendapatkan gamma 3? Dengan cara yang sama, maka didapatlah integral 0 sampai tak hingga x pangkat 2 pangkat min x dx. Kita menggunakan integral parsial, dimana ini adalah u, ini adalah dv nya. Nah, kita pakai bentuk cara tabel. Kalau kolom pertama ini x pangkat 2, kemudian di kolom kedua ada pangkat min x, ya kan? Nah, di kolom pertama ini kita turunkan sampainya turunan terakhirnya itu adalah 0. Kemudian yang di kanan di kolom yang kedua kita integralkan sedemikian hingga nanti tabel selnya itu selurus dengan turunan terakhir dari x pangkat 2 ini. Nah, turunan pertama x pangkat 2 itu adalah 2x, kemudian turunan keduanya itu adalah plus 2, kemudian turunan ketiganya itu adalah 0. Jadi kalau di ruas kanan atau di kolom kanan, kolom kedua, kita integralkan ya. Integral pangkat min x itu adalah minus pangkat min x. Kemudian integral dari min pangkat min x, karena minus kali negatif, min kali min, maka dapatlah pangkat min x. Kemudian integral yang ketiganya kita integralkan lagi pangkat min x, didapatlah integralnya itu adalah min pangkat min x. Nah, kita kalikan berdasarkan tanda panah ini. Kemudian ini ada tanda plus, minus, dan seterusnya sampai berapa kali dia diturunkan sehingga mendapatkan turunan terakhirnya itu adalah 0. Sedemikian hingga kita kalikan x pangkat 2 dikali min pangkat min x. Nah, ini dia min x pangkat 2 kali pangkat min x. Kemudian ini karena ada kurang, maka kita kurangkan, maka didapat 2x kali pangkat min x. Nah, ini dia. Kemudian ada tanda plus lagi, 2 kali min pangkat min x, maka tandanya negatif. Negatif 2 pangkat min x.
dari batas 0 sampai plus tak hingga. Kemudian kita substitusi batas atasnya dulu. Karena ini semuanya ada E pangkat min X, jadi E pangkat minta hingga, E pangkat minta hingga, di sini juga E pangkat minta hingga, maka batas atasnya itu kalau disubstitusi itu sama dengan 0. Kemudian kita substitusi batas bawahnya yaitu 0, maka ini 0 kali 1 maka dia 0. Ini juga ada X, maka dia juga 0. Kemudian ini ada kurang, karena dia batas bawah, dia juga kurang nanti. Jadi dapat 2 pangkat E, 2 kali E pangkat 0, atau 2 kali 1. Maka didapatlah gamma 3 itu sama dengan 2. Kemudian bagaimana dengan gamma 4? Gamma 4 kalian lakukan lagi dengan cara yang sama. Didapatlah gamma 4 itu sama dengan 6. Nah, kalau kita lihat ini polanya, kalau gamma 1 sama dengan 1, gamma 2 sama dengan 1, gamma 3 sama dengan 2, gamma 4 sama dengan 6, ini tidak lain itu sama dengan fungsi faktorial. Ini tidak lain sama dengan fungsi faktorial. Jadi kalau gamma 4 maka itu sama dengan 3 faktorial, atau 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Kalau gamma 5 maka dia itu sama dengan 4 faktorial, atau sama dengan 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Kan kalau gamma 3 itu maka sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2. Kalau gamma 2 maka 1 faktorial. 1 faktorial itu 1. Kalau gamma 1 maka 0 faktorial. Kita sudah bahas bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1, kan? Sedemikian hingga kita dapatkanlah polanya bahwa kalau gamma n itu dia sama dengan n kurang 1 faktorial, atau kita ganti n nya itu sama dengan n plus 1, maka didapatlah gamma n plus 1 sama dengan n faktorial. Oke, ini sama saja, sehingga kita bisa mendapatkan sifat-sifat dari fungsi gamma. Sifat-sifatnya itu ada 4, antara lain gamma n sama dengan n kurang 1 faktorial. Ini tadi ya buktinya. Kemudian gamma n itu juga sifat yang kedua, gamma n itu sama dengan n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 sampai a kali gamma a. Gamma a itu nanti nih kita bisa gunakan untuk n nya itu pecahan. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah gamma n tambah 1 itu sama dengan n dikali gamma n, atau gamma n itu sama dengan 1/n kali gamma n tambah 1. Kemudian sifat yang keempat itu adalah gamma 1/2 itu ternyata sama dengan akar pi. Ini adalah 4 sifat yang kita butuhkan nanti untuk mencari nilai-nilai fungsi gamma. Nah, untuk mencari fungsi gamma yang n-nya pecahan, kita bisa menggunakan tabel ini. Untuk n sama dengan 1, maka gamma n-nya itu sama dengan 1. Kalau n-nya sama dengan 1,1, maka gamma 1,1-nya itu adalah 0,9514, dan seterusnya. Kalau gamma 1,9 atau n-nya itu sama dengan 1,9, maka didapat gamma 1,9-nya itu adalah 0,9618. Ini adalah fungsi tabel untuk n dari 1 sampai 2. Nah, ini nanti kita butuhkan untuk mencari fungsi gamma pecahan-pecahan, bilangan pecahan lainnya. Jadi ini boleh diingat. Selanjutnya
Kita masuk ke contoh. Contoh, tentukan gamma 2,5. Nah, itu kan tadi ada sifat bahwa gamma n itu sama dengan n kurang 1 kali gamma n kurang 1. Didapatlah 2,5 kurang 1 kan sama dengan 1,5. Jadi 1,5 kali gamma 1,5 sama dengan 1,5 kali gamma 1,5 berapa? 0,8862. Maka 1,5 kali 0,8862 itu sama dengan 1,3293. Atau kita bisa gunakan tadi sifat yang keempat bahwa gamma seperdua atau gamma 0,5 itu sama dengan akar pi. Maka kita bisa pakai ini, kita lanjutkan lagi sampainya kita dapat gamma 0,5 atau gamma seperdua. Nah, 1,5 kali 0,5 kali gamma 0,5 ini tadi sifat yang kedua bahwa n kurang 1 kali n kurang 2 sampai gamma a, dimana a itu adalah pecahan. Sehingga didapatlah 1,5 kali 0,5. 1,5 itu sama dengan 3/2, 0,5 sama dengan 1/2, sedangkan gamma 0,5 itu sama dengan akar pi. Sedemikian hingga kita peroleh gamma 2,5 itu sama dengan 3/4 akar pi. Kemudian contoh yang kedua, tentukan gamma dari 2,8. Maka gamma 2,8 itu adalah sama dengan 1,8 karena 2,8 kurang 1 sama dengan 1,8. 1,8 kali gamma 1,8, di mana gamma 1,8 itu adalah 0,9314. Sedemikian hingga kita peroleh 1,8 kali 0,9314 itu sama dengan 1,6765. Atau gamma 2,8 itu sama dengan 1,6765. Selanjutnya, bagaimana kalau gamma 3,4? Dengan cara yang sama, dengan menggunakan sifat tadi, sifat yang kedua, maka gamma 3,8 itu tidak lain sama dengan 2,9813. Jadi kita kurangkan ini sampainya kita mendapatkan gamma n sesuai yang ada di tabel ini, yaitu 1,1 sampai 1,9. Kemudian bagaimana kalau gamma 4,2? Maka kita kalikan n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 sampainya dapatlah gamma yang sesuai yang ada pada tabel ini untuk lebih mudah lagi. Jadi didapatlah gamma 4,2 itu sama dengan 3,2 kali 2,2 kali 1,2 kali gamma 1,2, di mana gamma 1,2 itu sama dengan 0,9182. Jadi kita kalikan semua ini 3,2 kali 2,2 kali 1,2 kali 0,9182 itu didapat sama dengan 7,757. Oke, nah contoh selanjutnya. Nah, contoh ini adalah hitunglah nilai dari gamma 3 kali gamma 2,5 per gamma 5,5. Jadi kita cari satu. Dimana gamma 3 itu kan berarti n kurang 1 faktorial. Kita gunakan sifat pertama atau tidak lain adalah 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2. Kemudian gamma 2,5 kita gunakan sifat yang kedua tadi. Maka didapat 1,5 kali gamma 1,5. Nah, bagaimana kalau gamma 5,5? Gamma 5,5 itu tidak lain itu sama dengan 4,5 kali 3,5 kali 2,5 kali 1,5 kali gamma 1,5.
Nah, kita pakai sistem coret saja ya untuk lebih mudah. Gamma 1,5 kita coret, kemudian 1,5 kita coret juga, jadi sisa 2 per 4,5 kali 3,5 kali 2,5. Ini tidak lain adalah sama dengan 2 per 39,375. Untuk membuat bentuknya lebih sedikit bagus, nah kita kalikan dengan 8. Penyebut dan pecahannya kita kalikan 8. Sedemikian hingga kita dapatkan 16 per 315. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya yang sudah berbentuk integral tak wajar. Kita mau bikin sedemikian hingga kita bisa gunakan fungsi gamma untuk menyelesaikan daripada integral tak wajar ini. Dari contoh yang kedua ini, hitunglah nilai dari integral 0 sampai tak hingga akar y kali e pangkat min y pangkat 3 dy. Kita kan tadi ketahui di mana definisi daripada fungsi gamma itu adalah integral 0 sampai tak hingga x pangkat n kurang 1 e pangkat min x dx. Sedemikian hingga kita substitusi atau kita misalkan y pangkat 3 ini sama dengan x. Jadi y pangkat 3 ini kita misalkan x, maka didapatlah y itu sama dengan x pangkat sepertiga. Kalau x nya sama dengan y nya sama dengan x pangkat sepertiga, maka ada y nya itu sama dengan sepertiga x pangkat min 2 per 3 dx. Jadi kedua ruas kita turunkan. Turunan x pangkat sepertiga itu adalah sepertiga x pangkat min 2 per 3 dx, atau sepertiga kurang 1 ya. Maka kita substitusilah y pangkat 3 ini sama dengan x, kemudian y sama dengan x pangkat sepertiga, kemudian dy nya kita substitusi sepertiga x pangkat min 2 per 3 dx. Nah, kita substitusi akar y nya menjadi akar x pangkat sepertiga, e pangkat kita substitusi y pangkat 3 nya jadi x, maka e pangkat min x. Kemudian dy nya ini kita substitusi menjadi sepertiga x pangkat min 2 per 3 dx. Nah, ini dia. Kemudian sepertiganya kita keluarkan integral, karena ini perkalian jadi tidak apa-apa, kita keluarkan saja dari integralnya. Kemudian x pangkat sepertiga pangkat seperdua, maka ini x pangkat 1/6. X pangkat 1/6 ini juga ada x pangkat min 2 per 3, maka ini perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Karena ini minus, jadi sama saja kalau pangkatnya dikurang. Maka 1/6 dikurang 2 per 3 itu tidak lain adalah min 3/6 atau sama dengan min 1/2. Jadi kita dapatkanlah pangkatnya itu adalah x pangkat min 1/2 e pangkat min x dx. Nah, ini sudah bisa berbentuk, ini sudah memperlihatkan bahwa ini adalah bisa digunakan fungsi gamma, atau ini adalah definisi dari fungsi gamma, sudah mengarah ke definisi fungsi gamma. Jadi kita bisa menggunakan fungsi gamma, di mana n nya berapa? Karena n kurang satunya sama dengan min 1/2, maka didapat n nya itu adalah 1/2. Karena 1/2 kurang 1 kan min 1/2, maka n nya adalah 1/2. Gamma 1/2 itu tidak lain adalah akar pi. Di sini akar pi ya, sorry. Jadi 1/3 akar pi. Oke, itu untuk menghitung integral tak wajar ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Hitunglah nilai dari integral 0 sampai 1 dx per akar minus ln x. Waduh, bagaimana ini?
kita proses sedemikian hingga integral tak wajar ini bisa mengarah ke definisi fungsi gamma, sehingga kita bisa menggunakan fungsi gamma untuk menyelesaikan integral ini. Nah, kita misalkan dulu, misalkan U-nya itu sama dengan min ln X, maka ln X-nya itu sama dengan min U. Jadi X-nya itu sama dengan E pangkat min U. Kalau X-nya sama dengan E pangkat min U, maka dx-nya adalah min E pangkat min U du. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa dari ln X sama dengan min U menjadi X sama dengan E pangkat min U? Nah, ini kalian pakai sifat-sifat daripada logaritma natural atau ln. Nah, kalau E pangkat ln X, maka itu sama dengan X. E pangkat ln X itu sama dengan X. Dan E pangkat min U ya tetap E pangkat min U. Sedemikian hingga kenapa ln X sama dengan min U menjadi X sama dengan E pangkat min U. Itu tadi pakai sifat logaritma natural, yaitu E pangkat ln X itu sama dengan X. Kemudian untuk X-nya sama dengan 0, kalau X-nya kita ganti 0, maka otomatis kita ini U-nya itu sama dengan tak hingga, karena E pangkat min tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian kalau kita mau X-nya sama dengan 1, atau untuk X sama dengan 1, maka otomatis U-nya itu adalah 0, karena E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, sedemikian hingga kita substitusikanlah dari integral 0 sampai 1 dx per akar min ln X itu sama dengan, karena kalau X-nya 0, maka U-nya tak hingga, maka kita ganti batasnya dari tak hingga sampai 0. Karena kalau X-nya 1, kita ganti U-nya jadi 0. Maka batasnya menjadi 0, batasnya jadi tak hingga sampai 0. Kemudian dx-nya ini kita substitusi menjadi, kita ubah menjadi min E pangkat min U du. Kemudian akar min ln X-nya kita ganti, karena min ln X itu tadi sama dengan U, maka kita ganti menjadi akar U. Sedemikian hingga karena kita mau mengarah ke, lagi-lagi kita mau mengarah ke definisi fungsi gamma, maka kita mau ubah ini batasnya menjadi batas 0 sampai tak hingga. Sedemikian hingga kalau kita mau ubah batasnya, maka kita kalikan dengan negatif, integralnya kita kalikan dengan negatif. Oke, sedemikian hingga karena ini akar U per akar U, maka itu sama saja dengan U pangkat min 1/2. Oke, karena ini ada negatif, ini ada negatif, maka jadinya plus, negatifnya hilang. Kemudian E pangkat min U. Oke, E pangkat min U du. Nah, ini sudah mengarah daripada definisi fungsi gamma, di mana n-nya itu adalah 1/2, karena 1/2 kurang 1 itu sama dengan min 1/2. Maka untuk menghitung nilai dari integral 0 sampai 1 dx per akar min ln X itu tidak lain adalah sama dengan gamma 1/2. Gamma 1/2 itu adalah berdasarkan sifat keempat tadi, itu adalah akar pi. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai fungsi gamma. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup chat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.